Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Nurul Ayani dengan NIM 2109770. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi korespondensi bahasa Indonesia, yaitu laporan. Secara umum, laporan merupakan alat penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain yang bersangkutan. Biasanya, laporan ini merupakan informasi yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan atas dasar tertentu, misalnya seperti kewajiban, tanggung jawab, perintah, dan juga lain sebagainya. Kemudian, isi dari laporan ini biasanya berupa data pengamatan, data penelitian, pelaksanaan kegiatan, dan lain sebagainya yang butuh diinformasikan kepada suatu pihak yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya ada fungsi dari laporan. Laporan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yaitu sebagai alat penyampaian informasi, yang kedua sebagai bahan pengambilan keputusan, yang ketiga sebagai bahan pertanggungjawaban, dan yang keempat sebagai pengawasan. Selanjutnya ada kriteria dari laporan. Yang pertama yaitu ada objektif, yang dimana bahwa laporan ini tidak boleh dibuat atas dasar kepentingan pembuatnya. Yang kedua yaitu singkat, artinya dalam laporan yang dimuat hanyalah hal-hal pokok saja. Yang ketiga yaitu jelas, artinya bahwa laporan ini tidak boleh memiliki makna yang ganda. Yang keempat yaitu up to date, yang dimana bahwa laporan ini tidak boleh kadaluarsa dan didukung oleh data akurat yang terbaru. Dan kriteria yang terakhir yaitu responsible, artinya bahwa laporan ini dapat dipertanggungjawabkan dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam menulis laporan ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan umum. Yang kedua yaitu menggunakan gaya tulisan yang tidak menghamburkan fakta dan juga kesimpulan. Yang ketiga yaitu lengkap guna mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat, objektif, sistematis, dan juga tepat waktu. Laporan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan isinya, laporan terdiri dari laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analisis, laporan pertanggungjawaban, dan juga laporan kelayakan. Yang kedua, yaitu berdasarkan waktu pembuatannya, laporan terdiri dari laporan rutin dan juga laporan khusus. Yang ketiga, yaitu berdasarkan bentuk atau cara penyampaiannya, laporan terdiri dari laporan lisan dan juga laporan tertulis. Dan yang terakhir, berdasarkan sumber informasinya, laporan terdiri dari laporan dari sumber informasi primer dan juga laporan dari sumber informasi sekunder. Selanjutnya ada sistematika penulisan laporan. Sistematika ini akan memudahkan pembaca untuk memahami isinya, sekaligus mencerminkan kemampuan penulisnya. Secara umum, sistematika penulisan laporan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada judul. Di dalam judul ini berisi nama kegiatan, alamat kegiatan yang dilaporkan berada, pihak pembuat dan jabatannya, tahun pembuatan, dan juga nama penerbit. Yang kedua ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini berisi dasar pembuatan laporan, cara pembuatan laporan, dan ruang lingkup atau batasan laporan. Yang ketiga yaitu isi. Biasanya dalam isi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berisi pemaparan fakta, yang kedua yaitu berisi pertanggungjawaban, analisis, dan opini dari pembuatnya. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik, dan juga lampiran. Itulah pemaparan materi korespondensi bahasa Indonesia mengenai laporan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.